Berkenaan dengan hal tersebut telah ternyata penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 yang menyatakan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan telah menimbulkan perluasan makna frase operasional penyelenggaraan pendidikan dalam norma pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 sehingga berdampak pada tidak terpenuhnya prinsip mandatory spending dan soal mandatory sebagaimana pasal 31 ayat 2 dan ayat 4 UUD NRI 1945 dan oleh karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu untuk menjaga kepatuhan terhadap amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang UUD NRI 1945 dan melaksanakan kewajiban negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara atas pendidikan, maka penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 yang substansinya mengatur pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan harus dinyatakan konstitusional secara bersyarat, yaitu tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam penetapan APBN tahun anggaran setelah APBN tahun 2026. Ihwal ini pembentuk undang-undang harus melakukan penyesuaian APBN sehingga program MBG harus dipisah dan tidak lagi berada dalam alokasi anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dalam penetapan APBN. Dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu yang diperlukan pembentuk undang-undang dalam memperhitungkan badan menyusun struktur dan kebutuhan APBN dalam penyelenggaraan negara, pemisahan anggaran pendidikan dan anggaran program MBG dimaksud paling lambat dilakukan dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan AKU diucapkan sebagaimana dimaktubkan dalam amar putusan AKU. Dalam hal ini apabila terhadap APBN 2027 yang sedang dalam proses penyusunan, anggaran program MBG masih tetap akan menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi komponen utama pendidikan di luar anggaran program MBG. Kemungkinan untuk tahun 2027 dimaksud tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual bahwa proses penyusunan Undang-Undang APBN tahun 2027 dengan segala asumsi kebutuhan anggaran tahun 2027 yang telah dipersiapkan dan dibahas sejak awal tahun 2026 guna memenuhi kebutuhan anggaran penyelenggaraan negara tahun 2027. Artinya untuk menyegerakan pemenuhan amanat ketentuan pasal 31 ayat 4 UUD NRI 1945 apabila pemerintah dapat menyesuaikan struktur APBN tahun 2027 yang telah dan sedang dipersiapkan sejak awal tahun 2026 dengan substansi putusan AKU akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN tahun 2027. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil para pemohon yang persoalkan konsistensi penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 adalah dalil yang berdasar sehingga harus dinyatakan berdasar berhukum. Namun oleh karena putusan mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para pemohon, maka permohonan para pemohon berdasar berhukum untuk sebagian. Paragraf 3.18 dan 3.19 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan memiliki kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan AKU diucapkan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 2026
yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 bulan Juli tahun 2026 selesai diucapkan pukul 14:48 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Eri Satria Pamukas, Francisca dan Ramadiani Putri Nilasari sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta pihak terkait Yayasan Edukasi Riset Cendikia dan atau kuasanya, pihak terkait Sujimin dan kawan-kawan dan atau kuasanya, dan pihak terkait Hesti Amirwulan dan kawan-kawan dan atau kuasanya. Dilanjut pengucapan nomor 52.